Selamat pagi dan salam sehat selalu buat adik-adik semua, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Kupang jurusan Teknik Komputer Jaringan yang akan melaksanakan ujian LSP dalam beberapa bulan ke depan. Di sini Pak akan mencoba memberikan sedikit materi tentang konfigurasi pada sistem Linux Debian 8 pada VirtualBox. Sini Pak mempunyai satu contoh skema topologi yang adik-adik bisa lihat di sini. Oke, di sini masih dalam bentuk skema, belum disimulasikan dalam paket Cisco Tracer, tapi ini sebelum Pak konfigurasi, Pak sudah simulasi di paket Cisco Tracer untuk membuktikan atau memberikan pernyataan bahwa skema ini betul-betul sudah bisa dijalankan pada konfigurasi atau diterapkan pada konfigurasi sistem yang berbasis client server. Di sini kita lihat ada kabelan satu ini yang terhubung ke switch, dan LAN 2 ini akan terhubung ke PC client 1, dan LAN 3 ini terhubung ke PC client 2. Dan di sini kita perhatikan, di sini PC server ini menggunakan PC yang spesifikasinya double LAN card, yaitu server yang bisa digunakan dalam sistem UNBK atau sistem chat yang berbasis ANBK yang bisa bekerja secara offline maupun online. Nah, untuk kali ini adik-adik satu ujian LSP harus diwajibkan membuat sistem topologi jaringan yang bisa mensupport sistem kerjanya berbasis offline maupun online. Kalau kita berbicara tentang online, berarti kita harus mempunyai suatu modem internet. Nah, sini ada satu modem internet yang akan memberikan koneksinya kepada PC server ini berbasis LAN. Kita bisa modifikasi juga berbasis kabel atau berbasis WiFi atau jaringan tanpa kabel. Dan di sini nanti IP address untuk internetnya itu biasa disesuaikan dengan ISP internetnya itu sendiri. Yang kita bisa ketik di CMD, kita ketik ipconfig, kita akan mengetahui IP internet atau IP indihome itu tersebut. Apa di sini Pak tulis IP address sesuai IP ISP. Oke, di sini kita harus belajar tentang pengamatan IP. Jadi adik-adik dong harus perdalam pengetahuan tentang pengamatan IP supaya adik-adik bisa membagi IP itu dalam bentuk prefix maupun kelas IP. Dan kita tahu kelas IP itu terbagi atas 3 bagian, yaitu A, B, dan C. Kebetulan di sini Pak menggunakan IP kelas C. Di sini ada lihat IP di PC kliennya itu adalah 192.168.100.2. Subnet max-nya 125.5.255.255.128. Default gateway-nya 192.168.100.1. Preference DNS-nya 192.168.100.1 dan alternatif DNS-nya 192.168.1.1. Nah, Pak akan menjelaskan sedikit tentang IP yang digunakan ini. IP yang digunakan ini pasti punya maksud dan tujuan. Contohnya di sini IP address-nya 100.2. 100.2 ini itu dia akan berkoneksi dengan IP 100.1. Nah, 100.1 ini contohnya di sini adalah LAN 2, di sini LAN 1. Di LAN 2 ini yang kita akan konfigurasikan suatu DNS server dan web server dan aplikasi lainnya yang akan memberikan koneksi kepada IP 100.2 atau IP klien ini. Nah, di sini kita lihat preference DNS-nya 100.1. Kenapa 100.1? Karena 100.1 ini ya diambil dari IP server ini.
1.1. Sedangkan alternatif DNS-nya kenapa 1.1? Nah, di sini 1.1 apabila IP modemnya ini diketahui 192.168.1, maka IP modem ini gateway-nya yang akan diterapkan pada alternatif DNS agar komputer klien ini bisa terkoneksi internet. Nah, di sini ada tugas lagi, ada deh. Otomatis di dalam satu sistem di dalam PC ini, sistem bawaannya adalah Windows. Di dalam Windows ada satu sistem lagi, maka itu konfigurasi sistem ini adalah sistem di dalam sistem. Sistem 1 adalah sistem Windows, sistem 2 adalah sistem Linux Debian, tapi di dalam bentuk sistem virtualisasi. Pada zaman dulu atau pada tahun-tahun 1995 sampai 2007, 2010, kebanyakan kalau satu perusahaan membuat satu server atau satu website membutuhkan satu server. Kalau 2 sistem website baru 2 server, 3 sistem 3 server. Nah, pada zamannya atau angkatannya 2015 ke atas sudah ada pengembangan sistem yang disebut dengan sistem virtual. Maka itu satu server bisa dibuat atau memberikan sistem server di dalam bisa melebihi dari satu, menggunakan sistem Oracle atau VirtualBox, dan kebanyakan orang menggunakan Windows Server 2012 dan sistem operasi Linux Debian. Oke, di sini kita akan jelaskan lagi. Ada harus konfigurasi di sini, yaitu interface, IP address, dan router. Agar apa? Agar bisa menghubungkan LAN 1 ini dan LAN 2 ini. Agar LAN 1 ini bisa memberikan koneksi internet ke LAN 2, dan LAN 2 akan membagikan kepada switch, dan switch akan membagikan koneksi internetnya ke PC client 1 dan PC client 2. Oke, di sini Pak akan lanjut. Pak ada modifikasi sedikit dengan perubahan IP. Tapi sistemnya masih sama dengan sistem ini. Contohnya pada sistem yang ini. Nah, ini yang Pak bilang modem internet. Di sini IP-nya internetnya Pak taruh 192.168.1.1. Jadi sesuai dengan IP internetnya ini home. Nah, ini yang tadi Pak bilang dari si port modem ini akan memberikan kabel, menggunakan kabel strike ya. Menyambungkan dengan kabel strike, konektor area 45 memberikan koneksi kepada LAN 1. Dan LAN 1 akan memberikan koneksi jaringan lagi kepada LAN 2 dengan arti yang ini untuk menyambungkan LAN 1 dan LAN 2, yaitu yang tadi Pak sudah bilang di dalam sistem ada sistem, contohnya Pak ini satu sistem. Nah, ini contohnya, ini sistem yang ini yang biru ini sistem Windows, sedangkan ini sistem Linux Debian 8 teks Debian. Oke. Yang ini sistem Windows, ini sistem Debian. Maka di dalam sistem ini kita akan menginstal satu sistem operasi Debian yang kita akan mengkonfigurasinya. Di dalamnya adalah interface dalam arti IP address, router, DNS, web server, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Nah, di sini otomatis kita akan mengkonfigurasi dengan beberapa script di dalam sistem Linux Debian ini. Contohnya kita akan membuat dulu IP address, konfigurasi interface. Oke, fungsi konfigurasi interface itu adalah untuk menyambungkan IP internet dari provider ini dengan IP web server ini agar bisa saling terkoneksi. Contohnya nanti sistem database-nya kita akan simpan itu di dalam server Debian dan web servernya. Maka itu kita harus konfigurasi router dan interface agar sistem Windows bisa terkoneksi ke sistem Debian dan menciptakan suatu routing di dalam sistem Debian agar
internet ini bisa terhubung ke LAN 2. Dan secara virtual tidak mungkin kita mentancap LAN-nya pada sistem Debian. Pasti kita akan tancap pada perangkat keras nyata atau komputer PC yang tampak nyata. LAN-nya kita akan tusuk, tancap di sini dan tancap di sini. Dan pengaturan proses dari otak atau pola sistem ini ada di Linux Debian untuk memberikan perintah apakah LAN 1 ini sudah siap terkoneksi dengan LAN 2 lewat sistem Debian ini. Nanti kita akan pelajari tentang script atau alat program bagaimana kita mengkonfigurasikan suatu sistem. Oke, setelah sudah terkoneksi maka otomatis LAN 2 ini akan memberikan koneksi pada switch dan switch akan membagi kepada PC client 1 dan PC client 2. Nah, ini IP address untuk LAN 1 yang akan kita konfigurasikan pada Linux Debian 8, dan ini IP address LAN 2 yang kita akan konfigurasi pada Linux Debian 8 juga. Maka itu kita membutuhkan 2 ETA, yaitu ETA 0 dan ETA 1. Setelah kita sudah konfigurasi, maka kita harus ada beberapa komponen yang kita harus install dalam sistem Linux Debian. Dan Pak yakin adik-adik sudah belajar sistem operasi jaringan pada kelas 2, dan tinggal adik-adik kembangkan dan mengingat kembali materi-materi yang Pak sudah pernah kasih. Pak yakin adik-adik bisa merancang dan membuat sistem sesuai dengan alat topologi ini.